Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kamu yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paket logika di mana sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang kata dalam logika. Kita bakar rokok. Ngopi dulu. Baik teman-teman, sengaja saya mulai dengan merokok karena kita dapati bahwa dalam pikiran kita, dalam gambar kita, dalam akal ini, api yang ada dalam akal itu berbeda dengan api di luar akal. Kalau api yang sedang menyala ini itu memiliki beban untuk membakar. Dia bersifat membakar sesuatu yang berpotensi terbakar. Tetapi api di dalam akal itu tidak memiliki efek, ya. Dia tidak memiliki efek untuk membakar sesuatu. Justru dia berubah menjadi sesuatu yang menakutkan api. Kenapa? Karena dia menakutkan itu kadangkala dia memakan banyak korban. Salah satu contoh kebakaran-kebakaran yang mungkin teman-teman sudah pernah melihat, kebakaran toko lah, kebakaran rumah warga, atau banyak hal yang kita temui yang disebabkan oleh api. Ya. Jadi artinya apa? Artinya api di luar akal kita itu memiliki efek dia membakar. Tetapi di dalam akal kita, dia tidak memiliki efek membakar. Justru dia akan memiliki efek, kadang-kadang dia memiliki efek menakutkan. Nah, inilah yang mau kita bahas. Bahwa sesungguhnya, ya, dalam logika itu sudah dipilah bahwa ada yang namanya pahaman, ya, ada yang namanya juga eksistensi. Nah, apa itu pahaman dan apa itu eksistensi? Nah, pahaman teman-teman adalah sesuatu atau gambar sesuatu yang diambil dari luar akal. Itu, yang diambil dari luar akal. Ya, di sisi lain juga biasa didefinisikan bahwa pahaman itu adalah gambar sesuatu yang diambil dari wujud di luar akal. Artinya di luar akal itu adalah eksistensi. Itu. Nah, dengan demikian eksistensi apa? Eksistensi adalah wujud atau hakikat sesuatu yang darinya diambil sebuah pahaman, diambil suatu pahaman. Ya, seperti itu kalau definisi daripada pahaman dan eksistensi. Di awal saya sudah membahas tentang api yang memiliki efek di dalam akal sama api yang tidak memiliki efek di luar akal. Nah, itu kenapa demikian? Ya, jawabannya itu karena api yang di luar akal itu memiliki beban materi. Sementara api di dalam akal sebagai suatu pahaman itu tidak memiliki beban materi. Seperti itu. Jadi supaya tidak bingung, ya. Jadi api dalam akal itu tidak memiliki beban materi, sementara di luar akal dia memiliki beban materi, sehingga dia membakar. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan keduanya antara pahaman sama eksistensi? Nah, pahaman, ya, kita ambil saja salah satu contoh, itu pahaman kita tentang manusia. Manusia, teman-teman, kalau dia sebagai sebuah pahaman, maka dia adalah binatang rasional. Gitu. Tetapi binatang rasional, ya, yang senantinya dipahami sebagai manusia ini, secara wujud di luar akal, dia akan menjadi hal yang lain. Misalnya nama orang, misalnya nama saya Zakaria Ahmad, itu menjadi itulah yang disebut eksistensi. Nah, berdasarkan jumlah eksistensinya, ya, berdasarkan jumlah wujud luar akal, maka pahaman ini terbagi dua. Ada pahaman yang partikulir, ada pahaman yang universal. Nah,
Pahaman partikulir maksudnya adalah pahaman yang wujudnya atau eksistensinya di luar akal cuma satu. Contohnya adalah Zakaria, Ahmad, atau kamu yang sedang mendengarkan saya sekarang ini, itu namanya wujud yang satu saja, yaitu kamu sendiri atau saya sendiri. Nah, tetapi kalau saya katakan manusia, ya itu menjadi pahaman yang universal. Kenapa? Karena manusia mencakup banyak orang, mencakup banyak nama. Misalnya kalau saya sebut manusia, berarti itu mencakup saya, kamu, dan siapa saja yang sebagai manusia gitu. Nah, pahaman yang bila mana itu disebutkan pada satu orang saja, itu namanya pahaman partikulir, sekaligus dia menjadi partikulir hakiki. Misalnya Ahmad, ya namanya Muhammad, ya itu pahaman partikulir hakiki. Ya, artinya benar adanya ini itu satu orang dan nyata adanya. Nah, ada juga pahaman yang partikulir tapi dia berhubungan, arti dia nanti ada partikulir hubungan gitu. Partikulir hubungan ini maksudnya teman-teman adalah ketika pahaman yang sifatnya tadi itu memiliki satu eksistensi, misalnya nama Ahmad, ya Ahmad ini menunjukkan satu eksistensi, tetapi ketika kita hubungkan dengan kata manusia, Ahmad manusia, berarti dia menjadi partikulir hubungan gitu. Ahmad berhubungan dengan manusia, artinya Ahmad juga manusia. Nah, sebaliknya ya, partikulir hakiki bisa jadi adanya pada Ahmad, pun ada juga pahaman universal di dalamnya. Misalnya kita memandangnya dari segi manusia, dia akan menjadi pahaman universal. Kira-kira apa yang menjadi keberatan kita terhadap apa-apa yang ada di dalam akal? Sebenarnya itu karena ketidakteraturan sebenarnya di dalam akal kita terhadap sesuatu yang kita pahami. Itu hanya sudut pandang kita yang berbeda sehingga dia menjadi sulit kita pahami. Selanjutnya, untuk sebuah pahaman ada yang namanya pahaman universal. Apa ini pahaman universal? Pahaman universal ini adalah pahaman di mana dia ini memiliki banyak atau lebih dari satu eksistensi, lebih dari satu wujud luar. Ya, kita ambil lagi contoh tadi manusia. Manusia dia itu tidak hanya pada saya atau pada kamu yang sedang mendengar, tapi semua orang yang bernama manusia dia akan mencakup banyak orang. Itu yang dimaksud dengan pahaman universal. Nah, pada pahaman universal ini juga ada pahaman universal yang sama. Ya, yang sama maksudnya ketika kita sebut manusia, ya, atau ketika sebut Ali, ya, kita sebut Ahmad, maka semuanya sama. Manusia semuanya sekalipun berbeda dalam penamaan dia sama. Ya, ada juga pahaman universal yang beda. Salah satu contoh adalah benda putih. Nah, kenapa beda antara benda putih ini? Ya, karena memang benda putih itu bisa jadi ada pada kapur, ada pada es misalnya atau salju, itu menunjukkan benda putih, tetapi dia masuk pada pahaman yang universal seperti itu. Nah, artinya teman-teman, pahaman adalah gambar sesuatu yang ada di dalam akal yang diambil dari luar akal. Nah, apa yang diambil adalah wujud, sedangkan eksistensi adalah wujud atau hakikat sesuatu yang darinya diambil sebuah pahaman. Itu definisinya. Nah, yang keduanya itu terbagi pahaman itu sendiri berdasarkan eksistensinya, wujudnya di luar akal,
dia terbagi menjadi dua, partikulir sama universal. Yang partikulir ada yang hakiki sama ada yang partikulir hubungan. Yang universal ada yang sama dan ada yang beda. Itu kesimpulannya untuk paket ini, untuk part yang ke-10. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 perhubungan. Jadi jangan lupa untuk didengar dengan baik dan di komen di bawah kolom komentar. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.